Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, dan selamat merayakan perayaan Paskah. Majelis dan jemaat mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang baru pertama kali beribadah di tempat ini. Kiranya Bapak Ibu rindu untuk beribadah secara khusus. Bapak Ibu bisa menghubungi kantor sekretariat gereja dengan nomor telepon yang sudah tertera di warta jemaat. Ibadah perayaan Paskah kedua ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Inenga Suame MTH. Jemaat saya undang berdiri. Panggilan beribadah ini kita akan baca secara bersaut-sautan. Sesungguhnya maut adalah suatu kengeringan yang tak terbayangkan. Sejatinya dosa-dosa kita pantas diganjar dengan pahit dan getirnya cambuk penghukuman. Agung dan mulianya karya kasih Allah di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita, yang telah memperkenankan kita untuk masuk ke dalam pengharapan sejati melalui kematian dan kebangkitannya. Marilah kita memberikan segala sembah, hormat, dan syukur sampai selama-lamanya. Mari kita angkat pujian bagi Dia. Kasih Kristus, Tuhan Yesus yang telah menang atas kuasa maut, berkenan hadir bagi kita dalam ibadah Paskah
pada hari ini. Marilah kita memulai ibadah ini dengan pengakuan bahwa pertolonganku datang dari Allah Bapa di sorga, yang telah berkenan menyatakan kasih dan keadilan bagi umatnya melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Salam dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus kepada saudara sekalian. Firman Tuhan yang mengawali kita dalam ibadah Paskah ini diambil dari Wahyu 1 ayat 18 yang berbunyi demikian. Kristus berkata, "Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut." Kristus bangkit sorak.
Dengarkanlah berita anugerah yang saya bacakan dari Yohanes 14 ayat 6 berbunyi demikian. Kepada umat yang dikasihinya Kristus bersabda, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Semua dosa dan kesalahan kita telah ditebus Yesus Kristus. Kita sambut dengan pujian Kasih Tuhanku Lembut. Kasih Tuhan begitu besar dalam kehidupan kita, dan oleh karena itulah kita akan melihat hari ini anak-anak kita dari Duta Kristama mempersembahkan tarian, yaitu tarian Sukacita yang akan dibawakan oleh anak kita Veronica, Rose, dan Tania. Veronica adalah anak terkasih dari keluarga Pak Abunan. Vero dari Pak Sidaputar, Rose dari Pak Agus, kemudian Tania dari Pak Simon. Ya, sadar juga ya. Baik, kita akan lihat penampilan anak-anak kita. Sebenarnya masih ada Kesia itu. Kesia itu ya mungkin nanti lain kali ya. Nah, Kesia itu udah ready itu tampil, tapi kali ini 3 saja ini bidadari cantik. Kita kasih aplaus dulu untuk mereka. Kayak kembaran ya.
Ya. Anak-anak, terus Tania dan Vero, sini dulu kan. Ya, kalian nari di sini karena salibmu ku hidup. Silakan posisi. Sidang Jumat saya angkat aja berdiri. Kita nyanyikan karena salibmu ku hidup dan anak-anak kita menari sambil kita tepuk tangan. Refrain nyanyi. Bangkitan Tuhan, harapan baru. Tahun anak-anak kita gak pernah ke gereja, dan hari ini mereka bersyukur. Kita berharap anak-anak sekolah minggu dari bulan depan sudah bisa ke gereja lagi. Sukacita, terus Vero dan Tania. Jadi sukacita kita. Sukacita para papa dan mama. Terus sekolah minggu, Bu Emi, terima kasih luar biasa untuk membangkitkan semangat mereka. Kiranya anak-anak sekolah minggu juga yang di rumah atau yang bisa hadir juga ada Asia, semuanya bersukacita. Baik, kita kasih aplaus lagi sekali. Terima kasih Rose, Vero dan Tania atas persembahan kalian. Sidang Jumat silakan duduk. Saudara, kita akan membaca firman Tuhan dari Keluaran 14. Kelihatannya agak panjang tapi sebenarnya tidak. Kita akan baca dari ayat 8 sampai 14, kemudian 19 sampai 23, 28 sampai 30, 31, kemudian 16 sampai 20. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, berfirmanlah. Bila firman ini akan meneguhkan keyakinan kami bahwa Yesus sudah bangkit dari kubur. Yesus telah memegang kunci kerajaan surga dan kerajaan. Yesus berkuasa atas hidup kami sekarang.
Keluaran pasal 14, 8 sampai 14, demikian bunyi firman. Demikianlah Tuhan mengeraskan hati Firaun, raja Mesir itu, sehingga ia mengejar orang Israel. Tapi orang Israel berjalan terus dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya, mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut dekat Pi-hahirot, di depan Baal Zebon. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel, dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir? Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. 19 sampai 23. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka, dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel, dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tenang, menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka, segala kuda Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda sampai ke tengah-tengah laut. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang pada tentara Mesir, lalu diacungkannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan erat, sehingga orang Mesir berkata, marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk melawan orang Mesir. Saya lanjutkan 28 sampai 31. Berbaliklah segala air itu, lalu menutup kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Orang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir, dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir,
maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Pasal 15 ayat 20 dan 21. Lalu Miriam, nabiah itu, saudara perempuan Harun, mengambil rebana di tangannya, dan tampillah semua perempuan mengikutinya memukul rebana serta menari-nari. Dan menyanyilah Miriam memimpin mereka. Menyanyilah bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkan ke dalam laut. Sampai disitulah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang memelihara firman Tuhan ini dalam kehidupannya hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom saudara-saudara. Selamat Hari Raya Paskah. Semoga Paskah ini membawa kebahagiaan buat kita semua. Saya mengundang saudara bangkit berdiri, dibuka maskernya, berikan salam kepada kanan kiri dengan senyum. Begitulah kita menyambut dan merayakan Paskah tahun 2021. Mudah-mudahan senyum ini adalah senyum yang keluar dari hati kita yang terdalam, bersyukur atas kebangkitan Yesus. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara, mungkin ada yang bertanya di antara kita, kenapa khotbah kebangkitan atau Paskah itu diambil dari kitab Keluaran? Kira-kira apa hubungannya dengan berita yang disampaikan oleh penulis Injil atau murid-murid Tuhan Yesus tentang kebangkitannya itu? Di mana kira-kira titik temu antara kitab Keluaran ini dengan kisah-kisah kebangkitan Tuhan? Kita lihat yang pertama. Firaun mengizinkan bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir setelah kematian anak sulung, khususnya laki-laki yang ada di Mesir. Berbagai mujizat sudah terjadi di situ. Air jadi darah, tongkat jadi ular, kemudian ada penyakit sampar, ada belalang, pelahap, dan sebagainya, sampai akhirnya kematian anak sulung. Kejadian-kejadian itu akhirnya Firaun menyerah dan mengizinkan bangsa Israel pergi menyembah Allahnya yang dipimpin oleh. Tetapi perhatikan saudara, izin yang diberikan Firaun itu tidak tulus, dan itulah akhirnya mengantar kematiannya. Di poin pertama adalah apabila ada tindakan kegiatan pelayanan yang dilakukan dengan tidak tulus, maka akan menuai kehancuran. Firaun melakukan hal itu. Dia tidak tulus mengizinkan bangsa itu berjumpa dengan Allahnya. Tetapi Firaun mempersiapkan pasukan berkuda. 600 kereta kuda dipersiapkan untuk mengepung kembali Israel yang dalam perjalanan menuju negeri yang ditunjukkan Tuhan baginya. Begitu liciknya Raja Mesir itu. Dia mempersiapkan pasukan tempur yang luar biasa dengan kekuatan penuh. 600 kereta berkuda dipersiapkan. Ketika bangsa itu menoleh ke belakang dan melihat bagaimana pasukan Firaun mengepung mereka dan mereka ketakutan. Mereka sudah sampai di tepi laut. Laut
Firaun yang menghukum. Mereka lost control dan mulai memblame, menyalahkan Musa. Apakah kurang kuburan di Mesir hingga engkau mengantar kami ke sini untuk dibunuh? Kan sudah kami bilang jangan kami diganggu. Kami merasa fine-fine saja, baik-baik saja. Tetapi kami dipaksa untuk mengikut engkau dan kami akan mati di sini. Saudara, lihat jawaban Musa. Ketika melihat teriakan yang seperti itu, Musa tetap tenang. Sikap inilah yang kita mesti ambil bagian yang kedua. Ketika di dalam pelayanan, ketika di dalam kehidupan rumah tangga, ketika di dalam pekerjaan, mungkin ada persoalan, mungkin ada masalah yang tidak pernah kita duga, yang tidak pernah kita bayangkan. Jangan membuat, jangan menghakimi, dan jangan menyalahkan. Tapi ambillah sikap seperti Musa. Dan Musa menenangkan mereka. Jangan takut. Hari ini Tuhan akan berperang melawan mereka. Saudara, inilah poin yang kedua yang mesti kita imani dan renungkan. Jangan takut. Ketakutan seringkali menghantui kita. Apakah itu berkaitan dengan persoalan rumah tangga? Apakah itu berkaitan dengan sakit penyakit? Apakah itu berkaitan dengan pekerjaan, masalah jodoh, keturunan, dan berbagai hal lain? Bisa menggoyahkan iman, bisa membuat kita tidak sabar, membuat kita bisa menyalahkan orang lain. Tapi lihatlah, kalau hal itu terjadi dalam kehidupan kita, lihatlah bagaimana Musa mengatasinya. Jangan takut. Tuhan akan berperang melawan mereka. Itu artinya Tuhan akan ambil alih. Tuhan akan ambil bagiannya. Tuhan akan beri bantuan dan pertolongan. Saudara, datanglah tiang api, memisahkan mereka antara pasukan Mesir dengan Israel. Tiang itu ada di tengah-tengah dan menutupi mereka. Sementara Musa menaruh tongkatnya di laut itu, dan laut itu terbelah. Dindingnya adalah air. Laut itu menjadi kering dan mereka berjalan. Mereka merasakan mujizat Tuhan. Mereka dituntun tangan Tuhan sampai tiba di seberang. Begitu mereka sampai di tepi laut di seberang, Miriam mengambil rebana dan perempuan-perempuan lain juga mengambil rebana dan menari-nari memuliakan Tuhan. Dan Tuhan telah melemparkan kuda-kuda Mesir. Sikap ini adalah poin yang ketiga. Ketika engkau diberkati, ketika saudara diberkati, ketika saya diberkati, jangan melupakan Tuhan. Tapi angkatlah pujian, sembahlah Dia dengan puji-pujian syukur, dengan tari-tarian. Hari ini luar biasa, tanpa di-planning, ini mengalir dari kesadaran diri. Saya tidak menghubungi guru sekolah minggu, Bu Emi dan kawan-kawan untuk mempersiapkan tarian. Roh Tuhan bekerja kepada guru
apa yang ditampilkan dalam perayaan. Anak-anak dijemput, diantar oleh beliau, kadang-kadang juga diantar oleh orang tuanya. Respon kebangkitan dengan tari-tari. Ibu-ibu di sebelah sini, PWDK paling cantik. Kalau dibuka masker itu mereka paling cantik. Udah cantik, pakai sal itu atau ini sekolah. Saru ya antara sekolah. Tapi di situ juga itu pemimpin. Mereka ingin tampil. Tidak ada juga yang memberitahu. Balas yang saya beritahu nanti sore tolong tampil, dia nggak mau mereka. Mudah-mudahan sekarang mau. Tidak diminta tampil, tapi diminta nggak mau. Mudah-mudahan mau ya. Alasannya katanya ada yang disuntik COVID sebentar. Biasanya kalau habis disuntik vaksin itu katanya meriah. Saya katakan kalau mau tampil nanti sore tidak akan meriah. Jadi mereka juga tampil menari-nari, bersuka cita, bersyukur. Jadi kita luar biasa. Kita senang sekali perempuan-perempuan atau wanita-wanita ambil peran. Ada korelasi atau kaitannya dengan perjanjian baru. Jadi saudara, ada 3 poin yang kita bisa perhatikan dalam perjanjian lama tadi. Ketika saudara dikepung oleh masalah, saudara takut, jangan takut. Tuhan melawan musuh-musuh saudara, lawan ketakutan saudara. Bukan sikap yang positif ketika menghadapi kesulitan ini. Tapi jangan melupakan Tuhan ketika kita diberkati, ketika kita diselamatkan, ketika kita dilindungi, ketika mungkin kita lebih baik sedikit dari orang lain. Jangan takabur, tapi tetap rendah hati, penuh penyayang, dan bisa respect. Saudara, dalam perjanjian baru, kisah kebangkitan itu disaksikan mula-mula oleh Maria Magdalena. Kita tahu bagaimanalah kehidupan Maria Magdalena sebelum dia menjadi murid Tuhan. Dan ketika dia berjumpa dengan Tuhan, dia melayani Tuhan dengan sebulat hati, tanpa keraguan, sampai Tuhan Yesus disalib dan dikubur. Kesetiaan masih. Pagi-pagi buta, Maria Magdalena dan Maria ibu Yesus serta ibu-ibu atau perempuan-perempuan lainnya membawa rempah-rempah untuk merempah jenazah. Tetapi mereka kaget karena batu penutup kubur itu sudah digulingkan dan kubur sudah kosong. Sementara mereka menyaksikan itu, tiba-tiba ada malaikat Tuhan yang datang kepadamu. Jangan takut, dia sudah bangkit seperti yang sudah difirmankan. Pada bagian ini saudara, setiap orang percaya diingatkan akan firman Tuhan. Saya ada iPad, ada juga ini. Saya taruh di sini terus. Tapi bukan saya jadikan pajangan, saya baca juga kadang-kadang. Firman Tuhan itu adalah kebenaran Allah yang sejati. Jangan pernah meragukan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Dan Yesus membuktikan apa yang dikatakan Yesus sebelumnya itu digenapi. Karena itu jangan takut, jangan ragu, apa yang ada di sini akan digenapi oleh Tuhan. Kemudian Yesus juga menampakkan diri kepada Petrus
orang yang sedang berjalan ke Emmaus, cakap-cakap, mempercakapkan tentang peristiwa penyaliban dan sebagainya. Yesus. Terakhir Yesus menampakkan diri kepada seluruh murid-murid dalam satu ruangan. Poin ini adalah poin yang keempat, saudara. Apa yang dikatakan Yesus? Lihat di dalam Lukas pasal 20. Peace, damai sejahtera, damai sejahtera bagi. Itulah makna kebangkitan yang sesungguhnya. Ketika kita menerima, ketika kita merasakan, ketika kita rindu dan haus akan bagaimana perasaan damai itu bisa terjadi dalam hidup kita, Yesus damai sejahtera. Hari ini, menyapa saudara sekalian, saudara dan saya, dan seluruh umat Tuhan di dunia ini. Damai sejahtera. Saudara menerima damai itu, ujilah. Kalau damai Tuhan sudah masuk di hatimu, tidak ada lagi dendam. Tidak ada lagi permusuhan. Tidak ada lagi sakit hati. Semuanya itu hilang. Hapus oleh darah. Tidak ada lagi kekecewaan. Tidak ada lagi perasaan-perasaan bersalah. Perasaan-perasaan ingin menyakiti orang lain. Damai itu adalah satu kebahagiaan. Damai itu adalah sentimen ilahi mengubah hidup. Kasih punya itu. Pelanggaran. Luka batin. Merasa tertuduh, lemah, dibangkitkan cita-cita dia hidup. Untuk itu tadi dalam kitab Wahyu 1 ayat 14 mengatakan, lihatlah, aku mati dan aku hidup. Dia sudah memegang dan surga. Yesus berkuasa lama-lama. Kalau hatimu, saudara, terimalah damai yang dia berikan. Izinkan dia menguasai hidup. Izinkan dia menguasai hidup kita. Dianya yang dia ini dirasa. Roh Kudus bekerja. Bapak Ibu sidang jemaat yang undang berdiri, sebagai orang percaya di segala abad dan tempat, marilah kita mengakui pengakuan iman rasuli dengan mengucapkan, aku percaya kepada Allah,
Balikan ayat ketiga, saudara. Silakan dari sana. Saya kepada Roh Kudus dan orang dosa. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Dan melanjutkan pembacaan warta. Ibu, saya minta waktu sejenak bacakan beberapa poin warta jemaat untuk seminggu ke depan. Yang pertama, ucapan terima kasih kepada seluruh penata layan yang telah ambil bagian dalam pelayanan minggu ini. Tuhan Yesus sebagai kepala gereja akan memberkati keluarga, pekerjaan, dan pelayanan. Selanjutnya, ibadah Paskah kedua wilayah kota yang akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 5 April 2021 pukul 18.00 WITA lewat Zoom. Linknya akan dibagikan pada hari tersebut. Pelimpahan pernikahan kudus. Majelis Jemaat telah menerima surat pelimpahan pernikahan dari Persekutuan Gereja-Gereja Baptis Papua Wilayah Tion Jemaat Batra Tion untuk Saudara Hendrik Julius Pian dan Saudari Erlina Sihombing. Akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 9 April 2021 pukul 16.00 WITA bertempat di GKPB Bukit Dua. Jika pada pagi hari ini kedua mempelai hadir, yang undang bangkit berdiri, berjemaat bersama. Ya, lanjutkan. Untuk kartu janji iman, Bapak Ibu bisa mengambil di kantor sekretariat gereja setiap hari jam kerja. Iuran rukun kedukaan dan MPAG Mumbo, Bapak Ibu bisa membayar setelah ibadah di lantai 2. Warta tambahan, ibadah rutin PW Dewan Kristawati akan dilaksanakan pada hari Minggu 11 April 2021 pukul 10.00 WITA di ruang Bukit Zaitun lantai 2. Mohon perhatian dan kehadiran. Laporan keuangan zaman terakhir kantor sekretariat gereja atau bendahara gereja dengan Saudara, dalam ibadah di tahun saya ini rayakan kembali sukacita ini dengan bermazmur. Sekian. Lagunya ini bagus banget. Kalau saudara untuk satu drum kita dengarkan mereka nyanyi. Drum kedua bagi saudara yang mau ikut bernyanyi, saudara tahu lagu ini, bernyanyilah di tempat saudara masing.
Pujian tadi bagi Tuhan, ya Tuhan, kami menaikkan doa syafaat kami, ucap syukur dari TNI dan Polri hingga kerajaan di Jumat Agung dan perayaan Paskah hari ini. Seluruh Indonesia dapat berjalan damai, tertib, dan aman karena perlindungan Tuhan dan kesiapan hati Polri dan keluarganya. Apapun berkasih. Doa untuk pemerintah di tingkat pusat sampai di daerah. Yesus tolong dan menyertai, pimpinkan Presiden Jokowi dan jajarannya, seluruh bupati, camat, desa, juga mengucap syukur atas pelayanan sistem Bali. Dan lalu kami kiri hati kami, buat kami Tuhan, dan memberkati seluruh pelayanan gerejamu, model banyak itu kami lakukan. Dan saat ini kami berdoa bagi gereja Tuhan. Kami mengucap syukur bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun dari tanggal 9 April. Saudara-saudara tersebut adalah Ibu Ita Theophilus, Bapak Yohanes Bala Anda, Natania Kasia Insi, Sarah Aswin Q, Sarah Baby Popo, Anda Karel Q, Ibu Apriana S, Anda Hendra Ibu Melgori Doda, Bapak Wisnu Kaupa, Ibu Ini Hambali, Ibu Lu Setia Hati, Bapak Ide Bagus Agra, saudara-saudara kami yang ulang tahun, saudara kami yang merayakan ulang tahun pernikahannya, Bapak Yakub R.D. Boro dan Ibu Rambu Kareri Toga, Bapak Donald D. Tambuaga dan Ibu D.Kade Felicia Christine, Freddy Tehartian, Ibu Evi Krisnatari, Bones Arjun, dan Iwayan Eri. Dan penuhkanlah sukacita kami yang merayakan. Ini kami membawa seluruh pergumulan jemaat, bukan pergumulan
terkait dengan pekerjaan, kesehatan, depan mereka, hubungan antar keluarga, dan antar kakak. Dan hadirlah Tuhan. Bahkan secara khusus, minggu kami yang merindukan juga untuk dapat bersekutu. Tolong minggu-minggu atau bulan-bulan doa bagi para senior kami sudah lanjut usia, apakah mereka tinggal sendirian atau tinggal bersama mereka di dunia. Demikian doa syukur dan syafaat kami ya Tuhan. Naikkan semuanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Kami yang di surga, Allah kerajaan-Mu, tak-Mu bumi pada hari ini, dan kami yang secukupnya. Mulai kami akan kesalahan kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kami bawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami kepada yang jahat, sekolah yang punya kerjaan, kuasa, dan kemuliaan. Bapak Ibu sudah jemaat yang terkasih, saatnya kita akan memberikan yang terbaik. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam Roma pasal 11 ayat 36 yang berbunyi, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu yang terkasih, pagi ini juga kita akan mengumpulkan amplop pengosungan diri. Begitu Bapak Ibu bisa membawa ke depan ke tempat yang sudah tersedia. Kita tetap menjaga prokes. Untuk itu Bapak Ibu majelis akan menaikkan pujian Kidung Jemaat 387 bait 1 dan seterusnya. Tuhan alam.
Jemaat saya undang bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang penuh kasih dalam anak-Mu Yesus Kristus, Bapa yang tidak henti-hentinya memelihara kami hari lepas hari sampai pagi ini Tuhan. Sebagai ungkapan syukur kami membawa persembahan ini ke dalam tangan kasih-Mu Bapa. Bapa, Engkau berkati persembahan ini sehingga kami pakai di rumah-Mu yang kudus ini Bapa. Berkati juga para jemaat yang sudah memberi, Engkau kembalikan berlipat ganda kepada mereka ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita berdiri, kita naikkan pujian penutup, jalanmu tak terselami. Tiada jalan yang harus sudah di sana di pengharapan. Tiada jawaban di dalam hidupku, Kau ada di sampingku, memberiku yang mustahil bagimu ya Allahku, tak terselami yang terpesona rancangan-Mu Tuhan, rancangan damai sejahtera. Tiada jawaban di dalam hidup, di sampingku, memberiku jalan. Yang mustahil bagimu ya Allahku, jalanmu tak terselami. Aku terpesona rancangan-Mu Tuhan, jangan damai sejahtera. Yang mustahil bagimu ya Allahku, jalanmu tak terselami. Aku terpesona rancangan-Mu Tuhan, rancangan damai sejahtera. Damai sejahtera. Bangkitan Kristus adalah kebangkitan kita semua selaku umat yang percaya. Berdirilah tegak dan arahkanlah pandanganmu pada Dia yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Jadilah saksi Yesus Kristus dalam hidupmu dan terimalah. Tuhan penjagamu, Tuhanlah naunganmu setelah Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Dia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Hallelujah.
Tuhan.